Hai Bu Yuli. Lagi apa nih? Lagi nggak ada Hai, kelas? hai Bu Rida. Iya nih, saya lagi cek-cek jawaban siswa. Kebetulan saya lagi nggak ada kelas nih. Wah, tapi kok sepertinya suasana hatinya tidak enak ya Bu? Iya, sebetulnya saya ini lagi kesal Bu Rida. Saya kesal dengan Bapak Kepsek. Wah, emang kenapa Bu? Ada apa? Panjang sih Bu ceritanya, tapi intinya saya itu lagi sebel banget sama kepala sekolah hari ini. Hmm, mungkin kalau Ibu mau berbagi cerita dengan saya supaya rasa kesalnya sedikit berkurang, boleh bercerita sama saya. Iya sih Bu, saat ini saya memang sedang membutuhkan seseorang yang mendengarkan keluh kesah saya dan mungkin juga bisa mengurangi kekesalan saya sih Bu. Cerita sama saya saja Bu kalau begitu. Kebetulan saya lagi nggak ada kelas juga nih, jadi masih ada waktu untuk mendengarkan keluh kesah Ibu. Siapa tahu dengan bercerita perasaan kesal Ibu berkurang. Iya, begini ceritanya Bu Rida. Jadi, saya itu baru saja dipanggil sama kepala sekolah karena kepala sekolah itu mendapatkan laporan dari pengawas yang kemarin mensupervisi saya. Jadi, pengawas itu laporan kalau saya itu kurang profesional. Hanya gara-gara saya tidak membawa buku pada saat mengajar. Padahal kan kepala sekolah juga tahu saya ngajar sudah bertahun-tahun. Saya sudah hafal materinya. Saya sudah rasanya udah nggak perlu lagi membawa buku karena saya sudah tahu materinya apa, sudah di luar kepala. Begitu, Bu. Oh, jadi seperti itu masalahnya ya Bu. Hmm, ya Ibu tidak membawa kelas, mungkin pengawas sekolah menganggap kalau membawa buku itu adalah hal yang penting Bu untuk mengingatkan Ibu. Iya itu dia sih Bu Rida. Saya itu sudah sampaikan ke pengawas bahwasannya saya juga menggunakan media yang lain kok. Dan lagian juga saya ingat materinya itu pelajarannya apa. Kemudian saya sudah menyiapkan media yang lain. Saya pakai PowerPoint dan saya juga sesuai kok dengan kurikulum. Tapi pengawas malah melaporkan saya nggak profesional sama kepala sekolah. Terus saya dipanggil dan Hmm, dimarahin. sepertinya masalahnya berat ya Bu ya. Sebenarnya sih nggak terlalu berat banget sih Bu. Asalkan kepala sekolah itu bisa memahami dan setidaknya membela saya ya Bu ya. Karena juga kan saya punya alasan, saya menggunakan media lain dan saya juga sudah menguasai materi. Itu intinya Bu. Iya juga sih. Lalu kalau kira-kira menurut Ibu, kenapa sih hal itu dipermasalahkan oleh pengawas sekolah dan Kepsek? Padahal kan Ibu sudah menjelaskan ya bahwa Ibu sudah menguasai materi, sudah menyediakan media yang lain, dan sudah mengajar bertahun-tahun. Um, Mungkin juga sih karena pengawas itu khawatir sayanya tidak sesuai dengan materi dan tidak sesuai kurikulum mungkin ya Bu ya. Karena saya Bisa nggak ada jadi sih, bukti ya Bu ya, nggak ada buku yang saya bawa. Mungkin ada kekhawatiran dari pengawas. bisa jadi sih Bu. Terus kira-kira apa lagi ya Bu, menurut Ibu? Hmm, Mungkin juga bisa jadi mereka juga ada kekhawatiran kalau nanti bukunya jadi nggak maksimal digunakannya. Mungkin saja mereka khawatir ada materi yang terlewat dan saya nggak ada buku pegangan gitu. Mungkin mereka khawatir saya lupa kali ya Bu ya. Nah, bisa jadi sih Bu, lagian kalau siswa sudah membeli buku kan jadi tidak terpakai kali ya. Kira-kira apa nih yang bakal Ibu lakukan untuk kedepannya nih? Ya kalau begitu untuk kedepannya setiap saya mengajar ya saya harus memang membawa buku ya Bu ya, walaupun buku itu tidak saya gunakan karena saya sudah membuat media. Jadi intinya biar saya ya udah deh gitu, selalu selalu bawa buku deh kalau ke kelas gitu. Bisa jadi Bu, itu akan juga membantu Ibu loh. Siapa tahu misalnya pas di tengah-tengah Ibu lupa, ya kan? Ibu bisa cek lagi buku cetaknya ketika mengajar. Iya juga sih Bu, karena memang saya sudah merasa berpengalaman, sudah lama mengajar, jadi saya sudah terbiasa untuk tidak membawa buku.
takutnya saya lupa. Ya mungkin saya juga harus mencatatnya di buku agenda saya ya Bu ya, biar saya nggak lupa bawa buku ya Bu ya. Iya, bisa jadi sih Bu, setidaknya itu membantu Ibu ya. Terus kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya sedikit lega Bu, terima kasih loh Bu Rida sudah mau mendengarkan saya, sehingga pikiran saya sudah agak terbuka sekarang. Ya, syukur deh, setidaknya sudah agak lega ya Bu. Lalu bagaimana nih kelanjutannya dengan hubungan Ibu dengan kepala sekolah? Sepertinya nanti saya akan menghadap ke kepala sekolah Bu Rida, dan mungkin saya minta maaf karena selama ini saya lalai dengan tidak membawa buku, dan mungkin saya membuat sebuah komitmen supaya kedepannya saya akan mengikuti aturan untuk membawa buku pada saat mengajar. Oh, boleh, bagus. Kalau gitu, perlu saya temani tidak, Bu? Oh, Masya Allah, terima kasih Bu Rida. Sepertinya tidak apa, saya bisa sendiri. Karena memang lebih baik sendiri. Saya akan meminta juga meminta bantuan ke beliau untuk selalu mengingatkan saya bahwa buku cetak itu perlu dibawa pada saat mengajar. Dan Ibu juga bisa bantu saya mengingatkan saya ya Bu ya. Apalagi boleh. Kita jadi setiap saya mengajar, Bu Rida bisa bantu saya ngingetin bukunya jangan lupa gitu ya Bu ya. Oke, tenang, santai saja Bu. Dengan senang hati saya akan membantu Ibu. Terima kasih banyak Bu Rida sudah mendengarkan saya dan membantu melegakan hati dan pikiran saya. Sama-sama Bu, tetap semangat Bu. Terima kasih. Nah, baik, Ibu-ibu, demikianlah tadi praktik bagaimana Bu Rida menjadi coach dan saya sebagai coachee yang memiliki sebuah permasalahan. Nah, sekarang silahkan bagi pengamat memberikan komentar dan masukannya terhadap apa yang sudah dipraktikkan oleh Bu Rida sebagai coach. Kepada Ibu pengamat, dipersilahkan untuk mengangkat. Ya. Silakan kepada Bu Mutiara terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Yuli. Dari proses coaching yang barusan dilakukan oleh Ibu Rida dan Ibu Yuli, di sini menurut saya sudah sesuai dengan model Tirta yang telah kita pelajari. Jadi di awal coachnya menanyakan kabar, kemudian alhamdulillah coachnya bisa bekerja sama dengan baik, tidak menjawab dengan ketus, misalnya kayak kepo misalnya gitu ya. Jadi menanyakan kabar coachnya, kemudian dengan tidak menjatuhkan si coach bisa meminta coach menyebutkan kenapa dia bersedih, kemudian apa alasannya, kemudian bagaimana hubungan dia dengan si kepala sekolah, kemudian ada juga ada ikhlaskah hatinya gitu ketika ditegur oleh kepala sekolahnya seperti itu. Jadi menurut saya coaching kali ini sudah berlangsung dengan sangat baik ya Bu Yuli dengan Bu Rida. Karena di sini dengan coachnya sudah bekerja sama dengan baik dan coachnya memberikan arahan. Jadi bukan memberikan solusi secara langsung, tapi arahan untuk si coach menyelesaikan masalahnya. Ya, mungkin itu pengamatan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mutiara. Ada tambahan dari pengamat lain, Bu Rini? Kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya tadi hampir sama dengan pernyataan Bu Muti. Ini mohon maaf sebelumnya suaranya agak serak. Sebenarnya tadi dari awal juga Bu Rida sebagai coach itu udah sangat baik ya. Kayak sesuai dengan model Tirta, dan yang paling akhir itu yang saya tangkap itu yang paling baik itu Bu Yuli dengan Bu Rida itu jadinya punya tanggung jawab dan Bu Yulinya memiliki komitmen gitu loh. Jadi komitmennya itu
jelas gitu. Kalau untuk keseluruhan sebenarnya hampir sama, udah baik, sama seperti Bu Muti. Mungkin itu aja Bu Yuli. Baik, terima kasih Ibu Rini. Kepada Ibu Ika, mungkin ada yang bisa ditambahkan, monggo kami persilakan. Baik, seperti yang sudah disampaikan semua, intinya sudah mencakup semuanya. Tadi di dalam situ sudah ada tujuannya gitu ya, tujuan coach ya. Coach itu tadi mengapa gitu ya, dia bertanya, kemudian mengidentifikasi ya, udah bertanya permasalahan yang terjadi tadi, kemudian jadi apa yang kamu lakukan gitu kan, apa yang harus dilakukan, intinya ada rencana aksi juga di situ, kemudian ada tanggung jawabnya. Jadi sudah lengkap sih di ini ya, di apa namanya, untuk pembelajaran Tirtanya kalau bagi saya. Luar biasa ininya, kerjasama coach dan coachnya. Oke, baik, terima kasih